Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah di siang hari ini untuk kita duduk bersama, kita mengkaji beberapa firman Allah Azza wa Jalla, hadits-hadits Nabi SAW, dan petuah-petuah emas dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang semua itu kita berharap kepada Allah agar Allah mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, Allah menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah menerima amal-amal soleh kita, menerima ketakwaan kita kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Kemudian tak lupa juga Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami haturkan jazahumullahu khairan kepada segala pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di siang hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Ikhlas, hafizahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada mereka untuk bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW dengan jalannya para salafus saleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam hal ar-rudud, dalam perkara bantah membantah, menyikapi bantah membantah. Yang kita tahu munculnya bantahan ar-radd, bantahan kepada saudara sesama muslim, itu disebabkan karena timbul kesalahan, ada error di situ. Karena kalau nggak ada error, nggak ada kesalahan, nggak mungkin yang namanya ada bantahan. Nah, ahli sunnah wal jamaah menyikapi bantah membantah, menyikapi kesalahan yang terjadi di antara sesama kaum muslimin, itu berbeda dengan manhajnya ahlil bid'ah atau manhajnya orang-orang altifiyun. Altifiyun adalah orang-orang yang beragama dengan perasaan, lebih mendahulukan perasaan daripada dalil-dalil syar'i. Sebagian di antara mereka, dan sering fenomena ini kita melihat, ketika ada seorang da'i, seorang ulama, seorang ustadz, diluruskan kekeliruannya, dibantah statement-statementnya yang ngawur. Sebagian orang-orang yang tadi beragama dengan perasaan, mereka mengatakan, ya akhi, sudahlah, jangan ghibahin saudaramu. Masa Islam sukanya ghibahin orang? Pernah dengar kayak gitu? Iya.
Yang lain lagi mengatakan, ya akhi, dia kan punya banyak kebaikan. Masa gara-gara satu kesalahan kau melupakan kebaikan-kebaikannya yang banyak? Ada yang kayak gitu? Ada. Yang satu lagi mengatakan, ya akhi, jangan kau menjatuhkan harga dirinya. Kalau kau memang melihat dia itu punya salah, datangi langsung. Nasihati secara empat mata. Jangan membantah di depan umum. Itu akan menjatuhkan wibawanya. Pernah dengar kayak gitu? Sebagian lagi mengatakan, ya akhi, siapa Anda membantah Ustadz Fulan? Meluruskan statement Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini sudah doktor, profesor. Antum lihat followersnya di Instagram. Jutaan. Ente berapa followersnya? Antum lihat subscribernya di YouTube. Berapa jumlahnya? Antum punya YouTube apa enggak? Jadi menimbang sesuatu dengan perkara-perkara yang enggak jelas. Ini orang-orang altifiyun yang beragama dengan perasaan, itu bukan hanya dari kalangan orang-orang awam. Tapi juga terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan para penuntut ilmu yang mengaku berada di atas manhaj salaf, masih terlontar di antara mereka anti dengan yang namanya bantah-membantah. Sudahlah, kita ini tolib, kita ini tolibul ilmi, sudah kita fokusnya belajar saja. Jangan kita ikut sibuk ya mendengarkan bantahan ustadz ini kepada ustadz ini, bantahan syekh ini kepada syekh ini. Dianggap itu sesuatu yang gak penting, sesuatu yang tidak berguna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Materi ini sebenarnya lumayan panjang. Ini kita ambil dari sebuah muhadharah, sebuah kajian yang kita transkrip dari kajiannya Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih ada muhadharah ceramah beliau di channel resmi beliau. Beliau mengkaji atau beliau membuat suatu kajian bantahan khusus kepada seorang dai di Saudi Arabia yang bernama Muhammad Al-Arifi. Pernah dengar namanya? Muhammad Al-Arifi. Sebagian orang menganggap bahwa dia ini adalah seorang ulama yang di atas sunnah. Ya, padahal dibongkar kedoknya sama beliau. Dia ini adalah seorang dai harokah yang menyeru kepada gerakan hizbiyah, gerakan harokiyah. Namun dianggap sebagai sebagian orang dia ini seorang as-salafi. Suka mencaci maki penguasa, suka menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa. Itu dibongkar sama beliau. Nah, sebelum beliau membahas, mempreteli ini? Mengupas, menelanjangi kesesatan Muhammad Al-Arifi, beliau terlebih dahulu membawakan muqaddimah yang luar biasa sekali. Muqaddimahnya berisi tentang bantahan kepada orang-orang yang anti dengan bantah-membantah. Ya, anti dengan bantah-membantah. Dianggapnya sudahlah, ahlu sunnah itu damai aja. Nggak usah suka cari ribut-ribut. Ya, belajar yang benar, nggak usah cari ribut-ribut. Meluruskan kesalahan ini, membantah kesalahan ini, membantah dai ini. Ya, ini akan dijelaskan oleh beliau beberapa poin-poin yang insya Allah sudah kita rangkum. Wallahu a'lam selesai atau enggak. Sampai jam berapa ini Bang? Sampai asar. Masalahnya asarnya jam berapa? Jam 3 ya? Berarti 3.30. Lumayan. Ala kulli hal fattaqullah mastata'tum. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, yang patut untuk diketahui oleh ahlus sunnah bahwa membantah orang yang keliru, membantah orang yang menyimpang, itu sudah perkara yang berjalan di tengah para as-salafus saleh. Sebuah hal yang lumrah berjalan sejak zaman dahulu sampai detik ini, meluruskan orang-orang yang menyimpang, itu perkara yang wajar, yang lumrah. Nggak usah heran dengan hal-hal seperti itu.
Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik kita tahu hidup di abad kedua Hijriah. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ma minna illa waradun au mardudun alaihi illa sahibu hadal qabr. Kata Imam Malik, kita semua ini kalau enggak membantah pasti dibantah. Semua, siapapun tanpa terkecuali. Posisi kita antara dua, kalau enggak membantah pasti dibantah, kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau nggak boleh dibantah, itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau boleh untuk dibantah, dan pasti ada kekeliruan yang diluruskan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, para salaf terdahulu mereka sudah saling meluruskan kesalahan-kesalahan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Diriwayatkan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Yusuf ibn Asbab, ini seorang ulama kibar dari kalangan tabi'in. Yusuf bin Asbab itu pernah membongkar kedok atau membongkar, menelanjangi kesalahan seseorang yang menyimpang di zaman beliau. Dibongkar habis sama beliau. Kemudian datang seorang yang bernama Abu Saleh Al-Farra. Dia mengatakan kepada Yusuf bin Asbab, alaysat hadhihi ghibah. Wahai Yusuf bin Asbab, bukankah ini ghibah? Kok kamu ghibahin orang sih? Gitu bahasa kita. Bukankah ini ghibah? Apa kata Yusuf bin Asbab? Beliau mengatakan, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang bodoh. Hadhihi nasihah, ini adalah bentuk nasihat. Nahnu abarru bihim min abaihim wa ummahatihim, li'annana idza takallamna fihim qallat auzaruhum. Kata beliau, kita ketika membantah dia, meluruskan statement dia, dalam posisi ini kita lebih baik daripada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Kenapa? Karena bapak sama ibunya diem nggak dari kesesatan anaknya? Diem. Kebanyakan memang seperti itu. Anaknya mau tersesat seperti apa, bapak ibunya diem. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kami yang membantah mereka itu lebih baik daripada bapak dan ibu mereka. Karena ketika kami membantah mereka, meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka, semakin berkurang dosa-dosa mereka. Karena namanya kesesatan, kalau diikuti sama orang lain, bertambah nggak dosanya? Bertambah. MLM dosa. Ketika ada yang membantah meluruskannya, ini berarti upaya untuk mengurangi orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Tuh, baiknya dari sisi itu jemaah. Ya, baiknya ada yang membantah, meluruskan statement kesalahan seseorang itu untuk mengurangi dosa-dosanya. Ya, ini yang diriwayatkan dari para salafus soleh, hanya sebagian saja. Yang perlu untuk kita ketahui, bantah membantah, meluruskan penyimpangan, meluruskan kesalahan, itu perkara yang sudah lumrah berjalan di tengah para salafus soleh. Beliau memberikan beberapa mukaddimah sebelumnya. Kata beliau, sesungguhnya di antara ciri karakteristik seorang da'i yang di atas sunnah adalah hum du'atu tauhidin wa sunnah. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada sunnah. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka mencontoh para nabi dan rasul yang memfokuskan dakwah pada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah kalian dan tinggalkan at-taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai yang hak adalah yang mengajak manusia kepada tauhid,
Karena mereka mencontoh para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid. Dan banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Kemudian datang sebagian orang di zaman sekarang, ketika ada seorang dai yang fokus, dia ini membahas tentang masalah tauhid, ditanamkan kepada para jamaah tentang perkara tauhid dan bahaya kesyirikan terus diulang-ulang. Ada sebagian orang berkata, ya Ustadz, sudahlah, kita ini dari kemarin bahas tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Kita sudah bertauhid. Emangnya kita ini dianggap orang kafir, kok kita diajarin tauhid-tauhid terus? Pernah dengar ada yang kayak gitu ngomongnya? Iya. Tauhid itu cocoknya memang buat orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Atau kepada mereka-mereka yang nyembah berhala. Itu baru antum sampaikan tema-tema tentang tauhid. Adapun kita ini, kita sudah Islam, kita sudah beriman, kita beribadah kepada Allah, kita nggak pernah nyembah-nyembah berhala, kok tauhid terus dibalen-baleni, gitu. Baik, kata beliau, taib, seandainya memang benar kita ini sudah bertauhid, katakanlah kita ini sudah bertauhid, pertanyaannya, tauhid siapa yang lebih baik, kita atau tauhidnya para sahabat? Siapa tauhid yang lebih baik? Tauhidnya para sahabat. Para sahabat, meskipun tauhid mereka sudah baik, Nabi SAW tetap menggembleng mereka dengan tauhid, jamaah. Bahkan diriwayatkan 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, dikala beliau dalam keadaan kondisi yang sakit, di hari-hari terakhir beliau SAW, Nabi masih tetap mengingatkan para sahabat tentang bahaya kesyirikan. Padahal para sahabat ketika itu sudah mantap nggak tauhidnya. 5 hari sebelum Nabi wafat, para sahabat sudah sering digembleng sama tauhid. Namun Nabi SAW tetap ketika itu mengatakan kepada para sahabat, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, tetap diperingatkan tentang tauhid, bahaya kesyirikan. Kemudian, kalaupun tauhid kita sudah beres, tauhid kita sudah baik, mana yang lebih baik? Tauhid kita atau tauhidnya Rasulullah SAW? Siapa yang meragukan tauhidnya Nabi? Meskipun Nabi sudah beres tauhidnya, Allah tetap memperingatkan Nabi untuk berilmu tentang tauhid. Allah katakan khusus dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah mengatakan kepada nabinya, fa'lam, berilmulah, ilmuilah tentang apa? Annahu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja diperingatkan tentang masalah tauhid, apalagi kita. Maka perkara tauhid adalah perkara yang sangat menjadi prioritas dalam ad-da'wah as-salafiyah, dalam manhaj salaf, ahli sunnah wal jamaah, dakwah tauhid itu top priority. Siapapun yang dia hadapi, mau dia seorang muslim yang sudah kuat tauhidnya, apalagi dia muslim yang lemah tauhidnya, tetap prioritas utama tauhid tidak tergantikan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila telah jelas nampak bagi kita bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat penting sekali, bagaimana kalau antum melihat muncul sebagian dai, muncul sebagian ustadz yang sama sekali tidak ada kepedulian terhadap perkara tauhid, tidak ada kepedulian untuk menerangkan tentang bagaimana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di tengah-tengah dia kesyirikan merajalela, kesyirikan menyebar di negerinya. Kaum muslimin banyak jatuh ke dalam perbuatan syirik.
namun dia sama sekali tidak ada prioritas dakwahnya dalam masalah tauhid dan memberantas kesyirikan. Justru lebih fokus masalah politik. Justru lebih fokus masalah akhlak. Fokusnya masalah-masalah pernikahan. Fokusnya masalah-masalah yang bukan prioritas, sedangkan yang prioritas dinomor sekiankan sama dia. Maka ini musibah. Ya, ini musibah, bukan ciri ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Bukan berarti maknanya ahlu sunnah haram berbicara tentang rumah tangga. Bukan maknanya berarti ahlu sunnah haram berbicara tentang akhlak, tidak. Namun itu bukan prioritas dalam dakwah. Bukan hal yang paling urgen dalam dakwah. Yang paling urgen apa tadi? At-tauhid. Dan yang paling urgen untuk diberantas apa? Asyirk. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan berikutnya beliau membahas tentang al-akhta' laisat darajatan wahidah. Namanya penyimpangan, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak satu level. Kesalahan itu bertingkat-tingkat, kata beliau. Ada kesalahan-kesalahan yang dia ini masuk dalam kategori yang kita bisa toleransi di dalamnya. Kalau ada saudara kita salah, kita bisa toleransi di dalamnya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak bisa tolerir. Nggak bisa kita toleransi. Kesalahan-kesalahan yang kita bisa toleransi, seperti misalnya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam ranah khilafiyah ijtihadiyah. Kebanyakan perkara-perkara fikih seperti itu. Kebanyakan, meskipun nggak bisa dikatakan semuanya. Seperti misalnya, apakah, mohon maaf, para ulama khilaf menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu. Kalau ada yang salah dalam masalah ini, maka sikap kita toleransi. Kemudian dalam perkara, apakah basmalah itu masuk ayat Al-Fatihah atau tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Apakah basmalah ketika sholat dijaharkan atau disirkan? Ini masalah-masalah khilaf yang toleransi atau enggak? Toleransi di dalamnya. Ya, ada kesalahan yang sifatnya seperti itu, kita lemah lembut, kita tolerir di dalamnya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak bisa toleransi di dalamnya, karena al-haqqu fihi wahid lafnan. Kebenaran di dalam perkara ini hanya satu saja. Kebenaran tidak bercabang dalam masalah ini. Seperti misalnya, kalau ada yang salah dalam masalah akidah asma was sifat. Ada yang keliru dalam memahami asma was sifat. Bagaimana dia memahami asma was sifat? Dia takwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Istawa ditakwil menjadi istaula. Tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan, power, kekuatan Allah. Ya, dan semisalnya. Salah, tapi sikap kita bagaimana? Tegas. Nggak boleh ditoleransi. Oh, nggak apa-apa Ustaz, kan khilafiyah. Loh. Semua disamaratakan khilafiyah sama dia. Iya. Ada yang mengatakan misalnya Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ya, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Salah atau enggak? Salah. Bagaimana sikap Anda? Toleransi? Enggak ada toleransi. Sesat ini. Keliru ucapannya. Tapi kapan orangnya dikeluarkan dari ahlu sunnah, ini pembahasan lain. Paham ya? Tapi ucapannya, keyakinannya harus dikatakan menyimpang, harus dikatakan sesat. Berbeda sikapnya kalau ada orang yang keliru dalam perkara-perkara yang pertama tadi. Ya. Kita sikapi dengan lemah lembut, toleransi. Kalaupun kita nasihati dia, itu adalah perkara yang keliru, kita nasihati dengan adab. Kita nasihati dengan bijak. Ya. Maka kalau sudah kita tahu namanya kesalahan itu tidak satu tingkatan dan menyikapinya berbeda, maka demikian pula ketika menyikapi kesalahan seseorang, terutama seorang dai, seorang ustadz, itu juga berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada kesalahan yang sifatnya
Atau dilihat dari jumlah, afwan. Ada sebagian orang yang ngeles begini, mengatakan begini, Ustadz Fulan ini kan cuma satu kesalahannya. Tapi kenapa antum kok begitu kencang banget menyikapi dia? Sedangkan ada selain dia yang kesalahannya banyak. Tapi kenapa antum sikapi tidak seperti yang kesalahannya cuma satu ini? Maka dijawab sama beliau, tadi kesalahan itu tidak dilihat dari kuantitas kesalahannya. Tapi dilihat dari apanya? Bobot kualitas kesalahannya itu bagaimana? Ada kesalahan, satu kesalahan, ini bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Bisa menyebabkan dia berubah dari muslim menjadi kafir. Seperti seorang yang istihza. Ya, istihza, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kesalahan yang dia kerjakan. Bisa menyebabkan orangnya kufur, murtad dari Islam. Ada kesalahan yang level berikutnya, bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia memberontak kepada penguasa, mencaci maki penguasa di depan umum. Satu kesalahan bisa menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bidah. Ya, maka namanya kesalahan itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan namanya kesalahan ini. Sebagian orang ada yang ngeles, mencoba membela diri dengan mengatakan, Ustadz, kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia, semua anak Adam pasti bersalah. Maka ya sudah, jangan kenceng-kencengan. Semua manusia pasti bersalah. Anda pun juga pasti pernah bersalah. Kenapa kok harus disikapi dengan seperti itu? Maka dijawab oleh beliau, ini adalah kalimatu haqqin yuradu biha al-batil. Ucapannya memang benar. Semua orang pernah bersalah. Benar ucapan. Ini hadits Nabi SAW. Tapi yang diinginkan sama dia adalah kebatilan. Apa yang diinginkan sama dia? Kalau ada yang menyimpang, ya sudah nggak usah diperingatkan penyimpangannya. Kalau ada yang mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan, sudah nggak usah dibantah. Toh kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia bersalah. Itu yang diinginkan sama dia. Maka ini keliru. Nanti akan kita sampaikan bahwa Nabi SAW ketika ada para sahabat yang melakukan kesalahan, ketika ada yang melakukan penyimpangan, terjadi penyimpangan di situ, Nabi nggak tinggal diam. Diluruskan sama Nabi SAW. Dan itu bentuk nasihat kepada dia. Al-Imam Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna ahlal bid'ah ya'miduna ilal mutasyabih minal kalam ya'tuna bi alfadhin mutasyabiha hatta yulabbisu 'alan nas. Kata beliau, sesungguhnya ahlil bid'ah, mereka itu suka menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu. Kalimat-kalimat yang multitafsir. Punya tafsiran-tafsiran yang banyak. Tujuannya apa? Untuk mengelabuhi manusia, mengelabuhi kaum muslimin. Seperti tadi, mereka mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pasti bersalah. Ini ucapan yang umum. Tanyakan kepada dia, apa maksudmu semua manusia ini salah? Apakah ketika manusia salah, tidak boleh kita meluruskannya? Apa yang kau maksud dengan semua manusia salah, maka jangan saling membantah satu dengan yang lain. Apakah kau ingin ketika ada orang yang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, maka didiamkan? Tidak diingkari kemungkarannya? Kalau ada orang yang berbuat bid'ah, apakah dibiarkan tidak diingkari kebid'ahannya? Apa itu yang diinginkan sama dia? Ini ngerusak agama ini namanya. Kalimat-kalimat yang mutasyabihah yang didatangkan oleh sebagian orang. Kemudian di penjelasan berikutnya beliau lanjut ke pembahasan yang lain.
Beliau mengatakan innalil haqqi mi'yaron wa mizanan. Sesungguhnya kebenaran, al-haq itu punya standar, punya timbangan, punya mizan, punya tolak ukur imbangan itu, kebenaran itu. Apa tolak ukurnya jemaah? Kita memandang sesuatu itu hak dengan apa? Menimbang sesuatu itu hak dengan apa? Kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salaf. Ini adalah timbangan untuk kita menimbang person, untuk kita menimbang organisasi, untuk kita menimbang yayasan, untuk kita menimbang suatu firqah. Gunakan timbangan ini. Jangan menggunakan timbangan perasaan, timbangan hawa nafsu itu enggak dipakai di dalam agama. Dibawakan dalil-dalilnya oleh beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan famaktalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan dari suatu perkara, maka kembalikan perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mizan, timbangan, tidak menggunakan awatif, menggunakan perasaan atau menggunakan hamasat, hanya bermodalkan semangat belaka, tidak. Tapi kata beliau, ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, inna mimma tamayyaztum bihi ahlas sunnah min sa'iri ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala fahmi as-salaf. Kata beliau, sesungguhnya yang membuat kalian spesial wahai ahlus sunnah, membuat kalian istimewa wahai ahlus sunnah, membuat kalian unggul di antara semua ahli bidah adalah bahwasanya kalian wahai ahlus sunnah mengikat pemahaman kalian dengan pemahaman as-salaf. Itu yang enggak dimiliki sama ahli bidah jemaah. Mengikat pemahaman dengan pemahaman salaf, ahli bidah enggak punya kayak gitu. Yang punya seperti ini hanya siapa? Ahlus sunnah. Menjadikan pemahaman salaf sebagai timbangan untuk menimbang sesuatu. Beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hendaklah kalian komitmen di atas jalannya para salaf. Meskipun banyak orang-orang yang menolakmu, meskipun kau dibenci sama manusia, tapi tetap komitmen di atas jalannya para salaf. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia, dengan ide-ide, gagasan-gagasan manusia yang bukan jalannya para salaf. Hati-hati kata beliau. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka membungkus ucapannya dengan ucapan yang baik, dibungkus dengan bungkus yang indah. Kemudian kata beliau, di sini beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ana kira kurang lebih sama, menegaskan bahwa mizan, tolak ukur, barometer kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf. Ini kita lewati saja. Nah, kemudian beliau mengatakan, dakhalat 'alan nas mawazin ghairu syar'iyyah. Di zaman sekarang telah masuk kepada sebagian orang timbangan-timbangan yang enggak syar'i. Tolak ukur, barometer yang sudah enggak syar'i. Tara ba'dun nas yazinu da'awat bi kathratil atba'. Sebagian orang menimbang kebenaran suatu dakwah adalah dengan melihat pengikutnya yang banyak, dengan melihat jumlah followers yang banyak.
Mereka mengatakan undur ila fulan yahduru indahu alfun au alfain wa asyratu alaf. Coba lihat Ustadz fulan itu. Kalau pengajian yang hadir 1.000 orang, yang hadir 2.000 orang, yang hadir 10.000 orang, sampai penuh parkirannya, sampai meluber ke lawan, mungkin sampai ada yang masuk kali. Ya. Saking Masya Allahnya ini yang hadir ini Ustadz ini. Atau sebagian mengatakan, lihat Ustadz fulannya. Coba antum cek subscribernya di YouTube berapa. Sudah 1 billion, bukan M lagi jamaah. Ada yang subscribernya 1 B. Nah, katakan ada sudahlah. Subscribernya 1 triliun. Ya. Coba lihat Ustadz fulan, followersnya di Instagram sekian juta. Followersnya di Twitter sekian. Kalau bikin konten, viewersnya sekian. Gitu. Kata mereka, ini adalah tanda atau mizan, timbangan bahwa fulan ini di atas al-haq. Di atas kebenaran. Karena kalau kajian yang hadir banyak, subscribernya banyak, dan seterusnya. Menimbang sesuatu dengan kathratul adba. Banyaknya jumlah followers. Kata beliau, seandainya memang benar jumlah yang banyak itu benar-benar followersnya, kalau memang benar ya, kalau memang benar jumlah yang banyak itu followers setianya, katakanlah memang benar, maka tetap itu bukan timbangan yang hak untuk menimbang dakwah seseorang. Bukan timbangan yang syar'i untuk menimbang dakwah seseorang. Bukan pula itu bukti bahwa dia di atas kebenaran. Tidak menjadikan serta-merta dia itu di atas kebenaran gara-gara followersnya banyak. Gara-gara jamaah kajiannya banyak. Lah. Baik, sebelum kita lanjut, ini seperti ada teguran bagi para DKM masjid, bagi takmir-takmir masjid. Sebagian, kalau kita lihat, terutama di Surabaya misalnya, seorang takmir, ketua takmir, itu menganggap bahwa dia sukses menjadi seorang takmir masjid, ketika bikin kajian, jamaahnya yang datang banyak. Hanya dengan tolak ukur itu, sang takmir merasa sudah sukses dia menjadi seorang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajiannya banyak yang datang. Sampai penuh parkirannya. Celengan sampai penuh. Iya, sampai jamaah minta celengan lagi saking penuhnya itu. Takmir merasa sukses. Tanpa melihat kualitas dai ustadz yang diundang ini, apakah dia di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang hak, atau justru dia hanya mengikuti, hanya punya followers yang banyak, punya jamaah yang banyak. Nggak pakai ngelihat itu sudah takmirnya. Nggak peduli dia di atas hak atau di atas batil, yang penting datengin masa banyak. Yang diundang ternyata ustadz pelawak. Ya terang aja banyak yang datang. Yang diundang ternyata ustadz-ustadz yang memang menyenangkan jamaahnya. Apa ustadz yang nyenengin jamaahnya? Iya, ngikutin selera jamaahnya, asal bapak senang. Iya, enak ustadz itu. Kenapa? Oh, ini lembut. Gak suka ngomongin yang syirik, gak suka mengganggu, mengusik persatuan umat Islam. Gak suka membahas yang perkara-perkara yang terjadi gesekan-gesekan syirik bid'ah, enggak. Bahkan dia ini termasuk ustadz yang moderat. Iya. Buktinya musik boleh kata dia. Rokok boleh kata dia. Riba boleh kata dia. Enak ngaji sama yang ini. Jangan yang jenggotan itu. Banyak haramnya gitu. Ya pantesan banyak yang suka. Ya. Maka kata beliau, itu bukan tolak ukur bahwa seorang di atas kebenaran. Dan bukan tolak ukur seorang DKM masjid dikatakan sukses ketika banyak jamaah yang hadir. Tapi seorang takmir dikatakan sukses manakala dia benar-benar mengajarkan, berusaha menanamkan kepada para jamaah masjid akidah yang sahihah, tauhid yang hak. Ya, tanpa mempedulikan jamaah yang datang berapa, enggak urusan. Yang penting tugasku di sini memakmurkan masjid adalah dengan mengajarkan tauhid, berusaha untuk menghadirkan pendidikan-pendidikan tauhid dan akidah yang sahihah
kepada para jamaah masjid. Itu. Baik, lanjut lagi ke pembahasan beliau. Kata beliau, masih tentang jumlah pengikut yang banyak. Beliau mengatakan, ala taqra'una kitabullah. Coba kalian baca kitabullah. Perhatikan kitabullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mayoritas. Ketika Allah berbicara tentang mayoritas, Allah berbicara dengan dalam konteks mencela mayoritas. Mayoritas itu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Allah misalnya mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang, mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mencela, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, tapi kebanyakan mereka itu fasik. Mayoritas mereka adalah fasik. Bagaimana mayoritas dijadikan tolak ukur kebenaran? Sedangkan Allah katakan mayoritas orang-orang ini apa? Fasik. Sedangkan yang minoritas justru datang dalam konteks pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadi asyakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Apa maknanya ghuraba? Hum qillatun bainan nas. Mereka adalah orang-orang yang minoritas di antara manusia. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala bahwasanya inna kathratal adba' isyaratun ala adami sihhati da'watihi. Sesungguhnya banyaknya followers, banyaknya pengikut, itu bisa jadi isyarat. Ingat ya, isyarat. Nggak boleh dipastiin juga. Itu tanda, isyarat kalau dakwahnya itu nggak beres. Ya, itu hanya isyarat saja. Sudah ada bau-baunya. Tapi kalau ternyata Anda melihat ada seorang da'i, seorang ustadz, yang dia mengajarkan agama ini apa adanya. Dia nggak menyembunyikan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Dia prioritaskan dakwah ini dengan tauhid. Dia berantas kesyirikan. Dia bantah ahlil bid'ah. Kesesatan-kesesatan yang ada. Tapi ternyata toh tetap dia punya followers yang banyak. Ini berarti ya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda melihat ini ada seorang dai, dia ini kok banyak followersnya. Ternyata setelah dicek, ya terang saja dia nggak pernah menjelaskan perkara tauhid. Tidak pernah menegaskan tentang akidah salaf yang sebenarnya bagaimana. Yang dibicarakan apa sama dia? Adab senyum. Apalagi? Keutamaan senyum, tabassumu kali akhika, sedekah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Itu dibahas kajian 5 jam jemaah. Keutamaan senyum dibahas di kajian-kajian 5 jam total gitu. Bahkan seluruh channel YouTube-nya ya isinya modelnya gitu-gitu aja. Ya terang aja followersnya apa? Banyak. Siapa yang nggak suka disenyumin orang? Orang kafir seneng nggak dengan dakwah kayak gini? Jamaah, orang-orang kafir seneng nggak dengan dakwah seperti ini? Seneng. Nah, kalau bisa ustadz-ustadz kayak gini. Iya, sudah senyum-senyum aja. Nggak usah bahas tentang tauhid, bahas tentang syirik, sunnah, bid'ah, nggak usah itu. Ini kata beliau tidak bisa dijadikan tolak ukur jumlah followers yang banyak. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada sebagian orang yang menjadikan timbangan kebenaran seorang dai, seorang ustadz adalah karena dia ini kalau kajian itu metodenya itu asyik. Kenapa? Karena dia itu suka bercerita. Suka dengan kisah-kisah. Dia membawakan kisah-kisah yang inspiratif.
Diceritain tentang kisah ini, kisah ini, kisah ini. Yang bukan kisah-kisah dari Al-Quran dan bukan kisah-kisah dari para salaf. Tapi yang dikisahkan adalah kisah-kisah yang ya kebanyakannya kidhib dan dusta. Ini yang disebut dengan al-qassas, tukang kisah. Niatnya mereka apa? Membawakan kisah-kisah seperti itu supaya menginspirasi manusia. Ya, supaya menginspirasi manusia. Kata sebagian orang, anak kalau dengar kajian sunnah itu, qala Allah, qala Rasul, gak masuk belas. Sama sekali gak masuk. Tapi kalau datang ke pengajian fulan, dia kisahkan tentang kisah ini, dia kisahkan tentang kisah ini. Demi Allah, saya setiap kali hadir di kajian Ustadz fulan, ketika mendengar kisah-kisah itu, bercucuran air mata saya. Iya, bercucuran air mata saya. Jadi, dakwah itu ditimbang yang hak atau batil itu bikin nangis atau enggak. Kalau dakwahnya ini bikin saya nangis, oh ini dakwah yang bagus ini. Tapi kalau enggak bikin nangis, ya enggak benar berarti dakwahnya. Ini lebih aneh lagi, menimbang benar atau tidaknya suatu dakwah dengan tangisan. Loh, dakwah kok ditimbang dengan tangisan gimana? Kalau bayi ditimbang sehat atau enggak dengan tangisan, benar. Ada bayi 1 minggu nggak pernah nangis. Sehat nggak? Nggak sehat. Bayi setiap hari nangis. Wah ini sehat ini. Nah ini menimbang bayi dengan nangis atau enggak benar. Dakwah ditimbang dengan nangis atau enggak. Terjadi jamaah sebagian orang kayak gitu. Tapi dia Ustadz, dia kan kalau ngisi kajian itu Masya Allah kita menangis dibuatnya. Tertipu dengan hal-hal seperti itu tanpa melihat konten apa yang dia sampaikan. Ternyata kisah-kisah dusta, kisah-kisah kidhib. Sebagian lagi mengatakan, Ustadz, saya ketika dengar kajiannya Ustadz Fulan ini, dikisahkan tentang kisah ini, kisah ini, kisah ini, saya tobat dari maksiatnya. Saya tobat dari maksiat saya, gara-gara mendengar kisah-kisah dari Fulan-Fulan ini, Ustadz Fulan ini. Justru saya bertahun-tahun ngaji di kajian sunnah, saya nggak mandek-mandek tobat. Dijadikan sebagai tolak ukur yang seperti itu. Maka dijawab oleh beliau, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan kepada manusia jalan yang hak. Kita diperintahkan dengan menggunakan apa? Jamaah, antum dakwah kepada manusia. Yang antum dakwahkan ini apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Antum diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Sunnah. Sudah ikuti ini. Ikuti. Jangan menggunakan metode-metode yang baru dengan alasan supaya bisa membuat manusia sadar, supaya bisa membuat manusia berhenti dari maksiatnya. Maka sudah kita nggak perlu pakai Al-Quran dan Sunnah, kita gunakan pendekatan kisah-kisah inspiratif. Lah, ini cara yang batil, cara yang keliru. Dan wallahu a'lam kenapa beliau sampaikan di sini? Karena Muhammad Al-Arifi juga salah satu orang yang suka berdakwah dengan menggunakan kisah-kisah inspiratif. Ya, di lain sisi kesesatan orang-orang yang suka menggunakan pendekatan kisah-kisah, metode kisah-kisah ini, cerita-cerita dongeng-dongeng ini, dia akan terjatuh dalam kedustaan. Mungkin dia menceritakan kisah yang pertama, kisahnya benar terjadi. Kemudian kisah yang kedua dia ceritakan sudah ada bumbu-bumbunya. Ya kan? Supaya bisa lebih dramatis jamaah. Kalau nggak dibumbui, nggak dramatis kisahnya. Nggak bisa bikin orang nangis. Sudah kehabisan bahan kisahnya. Apa yang dimunculkan sama dia? Kisah dusta. Dan ini metodenya orang-orang sufi, tasawuf. Tapi dipakai oleh sebagian orang. Orang-orang sufi itu kalau untuk melihat, isinya itu kisah-kisah yang kidhib. Ada seorang wali. Dia ini pernah berkunjung ke Masjid Nabawi. Ketika di pintu gerbang Masjid Nabawi, dia berjumpa dengan Fatimah. Fatimah putrinya Nabi jamaah. Masya Allah. Kemudian ditanya oleh Fatimah, ini tidak tahu kenalan di mana, tahu-tahu Fatimah bisa kenal sama dia. Mau kemana engkau? Kata orang ini, kata wali ini, aku mau berjumpa dengan ayahmu. Kata Fatimah, ayahku sedang tidak ada.
ayahku sedang ke Tarim Hadramaut. Ya, ayahku sedang berada di Tarim Hadramaut, bertemu dengan fulan dan fulan yang ada di sana. Itu dikisahkan, kita lihat di beberapa medsos itu, yang komen itu rata-rata, Masya Allah, Tabarakallah. Gitu kualitasnya jamaah. Ada yang ini sedikit-sedikit, ada. Cuman dibandingin yang Masya Allah, banyak. Ya. Ada seorang wali. Dia ini kebiasaannya, minum khamr. Ya, dia kebiasaannya minum khamr. Ketika diingkari oleh sebagian orang bahwa wali itu nggak pantas minum khamr, maka kemudian sang wali ini membuka mulutnya. Ternyata dilihat oleh orang-orang ada Ka'bah di dalamnya. Lagi-lagi yang komen apa? Masya Allah, Tabarakallah. Itu. Dakwahnya dengan menggunakan pendekatan apa? Kisah-kisah kizib, kisah-kisah dusta. Maka hal yang seperti ini bukan termasuk di antara metode dakwah. Dan harus dipastikan berdakwah dengan model seperti ini itu adalah kizib, berdakwah menyimpang. Kita tidak memaksudkan membawakan kisah para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran, atau kisah Nabi Muhammad SAW, atau kisah para salafus soleh. Meskipun kita juga menggunakan kisah-kisah seperti itu, namun yang kita pentingkan bukan cuma sekedar kisahnya, tapi penekanan ibroh yang ada di dalamnya. Dan kisah yang ada di dalam Al-Quran semuanya kisah yang sahih, kisah yang benar. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, dalam surah Yusuf. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibroh, pelajaran. Tidak seperti tadi, dibuka mulutnya ada Ka'bah. Itu ada kesesatan di dalamnya, bukan ada ibroh. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini beliau membawakan riwayat dari para salaf, bagaimana mereka mencela para tukang-tukang kisah. Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendengar ada seorang tukang dongeng, suka mengisahkan kisah-kisah. Tujuannya tadi untuk membuat orang sadar, biar tobat, biar datang ke masjid. Gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Lam yakunil qas fi zamanin Nabi, wala Abi Bakrin, wala Umar, wala Uthman. Wala Uthman. Kata beliau, tidak ada namanya dakwah dengan kisah-kisah. Tidak ada namanya pendongeng di zaman Nabi, tidak pula di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Uthman. Di zaman Umar dan di zaman Uthman. Diingkari oleh para salafus soleh. Bukan sebagian orang mengatakan, oh enggak apa-apa, dia kan jasanya banyak. Membuat orang taubat dari maksiat. Membuat orang mau datang ke masjid dengan mendengar kisah-kisahnya. Ini kan pendekatan yang bagus. Kalau itu cocoknya sudah di zaman dulu itu. Sekarang zamannya beda. Orang sekarang zamannya suka musik. Sudah kita lakukan pendekatan lewat musik. Orang sekarang sukanya musik, maka melakukan pendekatan dakwah lewat musik. Lah, ini bukan cara dakwah yang benar. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang perbedaan antara nasihat dan ghibah. Karena sebagian tadi kita katakan, ketika kita membantah Ustadz Fulan, membantah penyimpangan Fulan, dan Fulan, membantah kelompok organisasi firqah, misalnya Al-Ikhwanul Muslimun, atau Al-Jama'atut Tabligh, atau Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Ketika kita bantah meluruskan kesalahan-kesalahan mereka atau person-person di antara mereka, sebagian orang mengatakan, Ustadz, sudah jangan ghibahin orang. Tidakkah kau takut Allah mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Apakah kalian suka, jangan kalian saling menghibah satu dengan yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan mau. Tapi kenapa itu katanya ustadz atau pengajian sunnah tapi isinya ghibahin orang. Pernah dengar kayak gitu? Ya. Maka beliau membedakan antara an-nasihah dengan al-ghibah. Tadi sudah berlalu kisah tentang Yusuf bin Asbat. Yang dikatakan, bukankah ini ghibah? Kemudian beliau mengatakan, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang bodoh. Ini adalah nasihat. Kami lebih baik daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Karena ketika kami membantah mereka, menghibahin mereka, berkurang MLM dosa mereka. Kan gitu kan? Ya, berkurang MLM dosa mereka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan ghibah secara asal haram hukumnya. Secara asal. Namun ada kondisi-kondisi di mana seorang harus ghibah. Ya, di mana ada kondisi seseorang harus ghibah. Apa sih maksudnya ghibah ini? Menyebutkan aib saudaramu. Ya, engkau menyebutkan aib saudaramu, cacat yang ada pada saudaramu, entah itu berupa cacat fisik atau dosanya dia, atau kesalahannya dia, atau penyimpangannya dia, intinya kau menyebutkan sesuatu yang kurang darinya. Saya izin minum jamaah. Dirangkum dalam sebuah syair dikatakan al-qadhu laisa bighibatin fi sittah. Mencela, ya, mencela seseorang itu tidak disebut ghibah pada 6 perkara. Ada yang bisa nyebutin? Anak kasih masker. Apa saja jamaah? Perkara apa saja 6 ini? Nyebutin satu aja, salah satu aja. Nanti dicicil. Ini yang satu tahu. Enggak usah Bang. Kalau enggak ada enggak usah. Ntar dibeliin lagi. Enggak usah Bang. Kok kesannya kayak nyindir ya? Jamaah apa 6? Iya nggak usah, udah nggak apa-apa ya. Nggak gitu ntar jamaahnya manja. Kalau nggak ada hadiah nggak mau jawab. Silakan jamaah. 6. Ya. Penyimpangannya. Ya berarti itu muhadzir, memperingatkan, mentahdzirnya. Terus? Sama itu masuk sini juga. Nah, ini lebih luas lagi. Itu sudah mencakup apapun itu. Ya, muhadzir namanya. Orang yang memperingatkan. Karena waktu ya. Pas. Pas ya. Yang pertama, kalau kita urutkan adalah mutadzalimin. Orang yang terdolimi. Kalau orang terdolimi, dia boleh untuk menghibah orang yang mendoliminya. Hanya pada kasus kedolimannya saja. Contoh misalnya Anda ditipu sama orang. Anda ditawarin, ayo ini ada investasi bagus. Kau investasi di sini nanti keuntungan tiap bulan 1T. Masya Allah. Keuntungan tiap bulan 1 triliun, Masya Allah. Investasinya berapa? Sudah 100 juta aja, gak usah banyak-banyak gitu. Iya, ikut. Bulan depan ditunggu gak ada. Ditelepon hilang, WA-nya sudah hilang. Iya. Maka Anda melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Anda lapor di SPKT, Pak Polisi, saya kemarin begini-begini, uang saya dibawa kabur. Kata polisinya, oh ya, siapa nama orangnya? Aduh maaf Pak Polisi, saya nggak mau ghibah. Gitu.
Hah? Sebutin namanya, nggak apa-apa. Namanya Fulan. Ya, ada fotonya? Ada, ini orangnya kayak gini. Apa kesalahannya dia? Nyolong uang saya 100, bawa kabur uang saya 100 juta. Sebutin itu kesalahan. Aibnya dia bukan? Aibnya dia. Nggak ada masalah, sebutin. Boleh itu, halal. Kemudian yang kedua adalah mustaftin, yaitu yang meminta fatwa. Seorang yang meminta fatwa. Contoh misalnya, ada seorang istri, dia ini mendapatkan perlakuan yang zalim kepada dari suaminya. Atau seorang istri dia melihat suaminya ini nggak pernah mengerjakan rukun Islam. Bulan Ramadan nggak pernah puasa, 5 waktu nggak pernah sholat, dan yang lainnya. Sang istri bingung apakah status pernikahannya ini masih sah atau tidak. Suaminya ini masih mukmin atau sudah kafir. Bingung kan dia kan? Maka dia tanya kepada seorang alim. Ya, entah ustadz atau siapa, pokoknya dia tanya kepada orang yang berilmu. Nah, mau nggak mau harus nyebutin aibnya siapa? Suaminya. Hanya dalam perkara-perkara itu saja. Nggak usah melebar kemana-mana. Iya tat, emang suami saya itu ya. Oh, dia itu sukanya begini, sukanya pelit, dia itu juga gini. Enggak. Ya, hanya pada permasalahan yang ingin Anda tanyakan itu. Sebutin aibnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang terzalimi meminta fatwa. Yang ketiga adalah mu'arrif, orang yang memperkenalkan, untuk memperkenalkan. Misalnya Anda datang ke daerah Cengkareng sini, Anda mencari saudara teman lama Anda, namanya Umar misalnya. Ya, Anda datang, tanya kepada tetangga itu, maaf, di sini rumahnya Pak Umar di mana ya? Kata orangnya, oh Pak Umar yang mana ya? Di sini nama Umar ada 20. Oh, banyak banget. Nah, itu Anda sebutin aibnya dia. Itu Umar yang pincang orangnya, misalnya. Umar yang orangnya pincang. Atau Umar yang, apa aibnya misalnya? Ya, Umar yang dulu mabuk misalnya. Iya. Umar yang memang suka terkenal mabuk gitu. Nggak apa-apa itu untuk memperkenalkan. Sebagaimana ini berjalan di tengah para salaf. Siapa sahabat yang justru lebih dikenal dengan aibnya? Si buta. Enggak, sahabat. Sahabat ini yang kita bicarakan sahabat. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Siapa ini? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Justru yang disebut sama Allah apanya? Aibnya, si buta. Itu biasa di kalangan. Ada al-a'mash, al-a'raj yang dikenal oleh para ulama ahli hadis. Ya. Kemudian yang keempat adalah muhadzir. Orang yang mentahdzir, memperingatkan dari bahaya orang lain. Enggak cuma dalam masalah agama, tapi juga masalah duniawi. Itu boleh. Anda saja itu juga mengajarkan tahdzir kepada anak-anak Anda. Pernah nggak Anda mengatakan gini kepada anak-anak? Kau jangan main sama fulan ya. Dia itu nakal. Dia itu mainnya suka bahaya-bahaya. Jangan main sama fulan ya. Itu berarti Anda sedang apa? Mentahdzir, memperingatkan anak Anda supaya jangan main sama dia. Maka sama, dalam agama kita memperingatkan kaum muslimin untuk tidak mengambil ilmu dari fulan. Untuk tidak mengambil ilmu duduk di majelisnya fulan. Subscribe YouTube-nya Ustadz fulan. Atau membeli bukunya Ustadz fulan. Itu namanya mentahdzir, memperingatkan. Dalam masalah duniawi misalnya juga. Seseorang, saya tahu misalnya, dia ini positif COVID. Ya, saya tahu dia ini positif COVID. Dengan bukti ya, dengan bukti bukan dengan dugaan. Saya tahu benar bahwa fulan ini positif COVID. Dan fulan ini, ya ini misalnya loh ya, fulan ini hadir di pengajian ini sekarang. Dia hadir di pengajian ini sekarang. Maka saya mengatakan kepada antum, wahai jamaah sekalian,
hati-hati jangan deket-deket sama fulan ini. Tak tunjuk orangnya. Jangan deket-deket sama fulan ini. Dia ini positif COVID. Jangan duduk dekat-dekat dengan dia. Jangan salaman sama dia. Jangan makan satu piring sama dia misalnya. Kira-kira antum ngamuk nggak ke saya? Marah nggak ke saya? Hah? Anda yang saya peringatkan seperti itu, Anda marah kepada saya atau Anda berterima kasih kepada saya? Sudah diperingatkan. Ini perkara-perkara duniawi. Dan itu nggak ada masalah. Dulu ketika awal-awal pandemi kan sering ada gitu kan, sesama tetangga, Pak Fulanah sama Bu Fulanah positif. Hati-hati ya. Itu bukan termasuk ghibah jemaah. Kemudian yang berapa ya? 5 adalah muhajir fiskon. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ya. Siang hari di bulan puasa dia sengaja nggak makan, nggak minum. Dia upload di medsos. Dia lagi makan, lagi ngerokok, dijadiin status sama dia. Artinya dia nggak merasa itu sebagai aib. Maka kalau Anda bicarakan itu, Anda ghibain dia, nggak dosa. Karena dia sendiri yang membongkar aibnya. Kemudian yang ketujuh, wa man talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu seorang yang minta pertolongan kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di daerahnya. Contoh misalnya di kampung Anda itu akan diadakan pesta narkoba, pesta miras, atau pesta seks misalnya di kampung Anda. Anda tahu ini pelakunya siapa ini, rumahnya siapa, inisiatornya siapa, Anda tahu. Maka Anda lapor kepada Pak RT. Pak RT, ini saya dengar rencananya di rumahnya Fulan ini akan ada pesta miras, akan ada pesta narkoba, akan ada pesta seks dan lain-lainnya. Gimana kalau kita kumpulkan warga untuk menggagalkan perbuatan ini? Itu dihibain dia. Rumahnya siapa Pak yang mau diadakan pesta narkoba? Aduh maaf Pak RT, saya nggak mau hibah gitu. Nggak sebutin namanya siapa. Kembali lagi ke permasalahan ghibah. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, apa tolak ukurnya? Kapan kita menyebut tentang aib seseorang dikatakan ghibah yang haram, dan kapan kita menyebut aib seseorang tapi tidak dikatakan ghibah, justru dikatakan nasihat? Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya apabila kita membicarakan kesesatan seseorang atau aib seseorang, apabila kita membicarakan aib seseorang dengan tujuan atau dengan adanya maslahat agama atau ada maslahat duniawi, maka kita membicarakan aibnya fulan itu termasuk nasihat yang dibenarkan. Maka berarti ghibah adalah ketika kita membicarakan tentang aib seseorang, tidak ada maslahat agama, tidak pula ada maslahat dunia. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama adalah kisah seorang sahabiyah yang bernama Fatimah bintu Qais. Bukan Fatimah putrinya Nabi, bukan ya. Namanya Fatimah bintu Qais. Dia ini dipinang oleh 2 pria sekaligus. Dan dia bingung mau nerima yang mana. Ada yang tahu siapa 2 pria yang meminang Fatimah bintu Qais? Muawiyah dan Abu Hazm. Nah, Nabi SAW dimintai saran sama Fatimah bintu Qais. Kemudian Nabi SAW menyebutkan aib dari masing-masing 2 orang ini, Abu Hazm dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi mengatakan, amma Abu Hazmin fala yada'ul asa an atikihi. Adapun Abu Hazm, dia tidak pernah meletakkan tongkat, tidak pernah melepaskan kayu dari pundaknya. Artinya dia ini apa? Ada 2, suka mukul atau enggak suka? Suka apa biasanya?
Bepergian, suka safar. Nanti kau kalau kawin sama dia ditinggal melulu. Ya. Wa amma Muawiyah fasalukun la mala lahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, dia itu miskin, enggak punya fulus. Kurus kau nanti hidup sama dia. Baik, ini aibnya mereka bukan? Aib disebut sama Nabi SAW. Padahal ini untuk kemaslahatan pribadinya Fatimah. Dan ini perkara duniawi, bukan perkara agama. Maka dibolehkan ghibah. Lah bagaimana lagi kalau ini perkara agama dan maslahatnya bukan hanya satu orang, tapi untuk umat. Lebih boleh lagi nggak ghibah? Lebih boleh lagi untuk ghibah. Ya. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwa menghibah ahlul bid'ah, ya, menghibah ahlul bid'ah itu bukan termasuk hibah yang diharamkan, namun itu termasuk hibah yang diperbolehkan, dan itu termasuk nasihat. Bahkan disebutkan Syu'bah, ya, seorang salaf terdahulu, Syu'bah dan yang lainnya, ada sebuah kebiasaan yang berjalan di tengah para salaf terdahulu. Ada sebuah istilah, ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Para salaf itu sering mengatakan kepada yang lain, kepada saudaranya yang lain, "Hei fulan, kemarilah sejenak. Mari kita menghibah di jalan Allah sejenak." Apa kata-katanya? Mari kita duduk menghibahin orang fillah di jalan Allah sejenak. Ini ghibah yang syar'iyah. Apa yang dimaksud oleh mereka? Mari kita menghibah di jalan Allah. Apa yang dimaksud? Ngibahin siapa? Ngibahin tetangga. Hah? Menghibahin ahlil bid'ah. Membongkar kesesatan-kesesatan mereka. Membantah syubhat-syubhat mereka. Itu berjalan di tengah para ulama salaf. Baik jamaah, kalau memang kita mengikuti orang-orang tadi yang beragama dengan perasaan, Ustaz jangan gibahin orang, gibah itu haram. Kalau memang kita mengikuti mereka, para ulama-ulama dari dulu ngikutin orang-orang awam seperti ini, kira-kira agama ini masih eksis nggak di tengah kita? Kenapa tidak eksis? Antum dari mana bisa mendapatkan ini hadis riwayat Imam Bukhari, derajatnya sahih. Ini hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih. Ada hadis ini derajatnya dhaif, hadis ini derajatnya hasan. Antum tahu dari mana ini sahih, ini enggak, ini hasan, ini dhaif? Dari mana antum tahunya? Dari para ulama. Bagaimana para ulama menilai ini hadis sahih atau tidak? Dengan menggibahin para perawinya. Para perawi hadis ini, mata rantainya ini digibahin sama para ulama. Fulan kadzab. Ada perawi namanya fulan, dia ini pendusta. Maka hadisnya jadi apa? Dhaif. Fulan su'ul hifz. Fulan hafalannya jelek. Suka lupa, hafalannya buruk. Digibahin. Hadisnya jadi apa? Dhaif. Nah kalau nurutin orang awam, para ulama ahli hadis di zaman dahulu nurutin orang awam, ghibah itu enggak boleh. Enggak jadi agamanya jamaah. Nggak ada hadis sahih, hadis dhaif, nggak ada. Ulamanya nggak mau ngibahin orang gitu. Ya, maka ghibah itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi. Dan kita lanjut ke bantahan berikutnya. Kata beliau, sebagian orang nggak suka dengan, wah ini sudah masuk tanya jawab. Sebagian orang nggak suka dengan bantah-membantah. Dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Seperti yang disebutkan oleh beliau, ada orang yang mengatakan, wahai syekh, wahai ustadz, antum ketika membantah fulan, itu karena antum memotong ucapannya fulan. Dan nggak boleh memotong ucapan fulan itu nggak boleh. Ya, ada sebagian orang yang menggunakan kamuflase bahwa kita nggak boleh membantah dia karena kita ini sudah memotong ucapannya. Dan maka diluruskan oleh beliau, namanya kita memotong ucapan itu kondisinya ada dua.
ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Kapan kita memotong ucapan itu dibenarkan? Apabila kita memotong ucapannya tidak merubah makna yang dia sampaikan secara utuh. Memang itu maksud daripada ucapannya. Ketika kita potong hanya itu yang sedang kita bahas, itu yang sedang kita bantah, ini bukan kezaliman. Kita nggak sedang mendolimi dia. Kecuali kalau kita, kondisi yang kedua, memotong ucapannya, mencuplik kalimatnya dia, tapi itu bisa merubah makna yang dia maksud. Paham di sini jamaah? Bisa merubah makna yang dia maksud. Maka ini haram. Ini zalim, nggak boleh. Antum lihat para ulama-ulama ketika menukil ucapan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' fatwanya. Apakah yang dinukil itu semua kitabnya? Atau cuman buktinya saja? Atau inti daripada ucapannya? Apa yang dinukil sama mereka? Intinya. Masa satu kitab Majmu' Fatawa ini dinukil semua aja? Berapa jilid itu? Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabihi al-usul tsalatsa. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usul ats-tsalatsa yang diambil sama mereka para ulama ini, apakah inti dari ucapan yang sedang dia sampaikan, yang ingin dia sampaikan, atau yang disampaikan satu kitab? Intinya saja. Ya, dan ini berjalan di tengah para ulama. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan ucapan yang Anda bantah ini itu salah karena Anda suka memotong-motong ucapannya. Maka kalau memang keliru, datangkan ucapan yang utuh bagaimana? Yang tidak memotong makna, tidak merubah makna, coba datangkan bagaimana? Ternyata diputar sama dia, kajian Ustadz ini 2 jam. Ya tetap intinya ya gitu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk misalnya. Muter-muter mengatakan bahwasanya penguasa yang ada sekarang itu kafir misalnya. Muter-muternya di situ semua terus. Ya. Baik, ini diantara orang-orang yang anti atau menolak adanya bantahan-bantahan dengan hujah-hujah yang lemah. Yang berikutnya kata beliau. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, Anda ketika mentahdzir Ustadz Fulan, ketika meluruskan penyimpangan dari Ustadz Fulan, antum ini sedang membicarakan niatnya dia. Gak boleh membicarakan niat, karena niat itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda gak tahu niat dia apa. Anda gak tahu maksud dia apa. Tapi tahu-tahu Anda sudah langsung bantah saja. Gak boleh seperti itu kata dia. Para ulama itu ya, di zaman dahulu, mereka itu langsung menghukumi niat pelakunya. Nah, mereka ini langsung menghukumi niat pelakunya hanya dengan ketika orangnya mengucapkan suatu ungkapan, langsung diketahui niatnya apa dia mengucapkan ucapan ini. Dilihat dari mana? Dilihat dari backgroundnya dia. Ya, dilihat dari backgroundnya dia. Contoh misalnya dahulu, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dahulu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian dirubah sama mereka. Mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaan Quranku makhluk. Jadi yang makhluk bukan Al-Qurannya, tapi bacaan Quranku makhluk. Imam Ahmad tetap mengatakan itu hakikatnya. Niatnya dia Al-Quran makhluk. Jadi Imam Ahmad menghukumi apanya? Niatnya. Sama aja itu. Niatnya dia tetap untuk mendengungkan akidah Al-Quran makhluk. Demikian juga orang-orang Jahmiyah ketika menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang ingin menolak Allah. Niatnya mereka adalah menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah, mencela para sahabat Nabi SAW, maka dituduh, dan bukan dituduh, divonis oleh para ulama, mereka sejatinya sedang mencela
Nabi Muhammad SAW. Niatnya mereka mencela sahabat, niatnya mereka adalah mencela Nabi Rasul SAW. Nah, sebagian orang ini ketika kita mengatakan demikian, sebagian orang mengatakan, Ustadz, antum nggak boleh menghukumi niatnya. Antum nggak boleh menghukumi niatnya. Dan terjadi beberapa waktu yang lalu, ada seorang dai, dia mencela penguasa di medsos. Ya, dia mengkritik penguasa di medsos, di halaman medsosnya. Kemudian saya katakan kepada sebagian orang bahwa fulan ini, Ustadz fulan ini, dia itu memang untuk menginginkan terjadinya kerusakan di negeri ini. Niatnya dia mencela penguasa, saya katakan itu ingin menjadikan negeri ini negeri yang porak-poranda, negeri yang hancur carut-marut. Dengan dia membuka pintu fitnah itu. Dibantahan sama fans-fansnya. Antum nggak tahu niatnya dia apa, kok langsung tahu-tahu antum hukumi tujuannya untuk menghancurkan negeri ini. Ya. Dibantah seperti itu. Jamaah, kita boleh menghukumi niat seseorang apabila memang backgroundnya dia seperti itu. Nggak ada masalah, boleh antum hukumi niatnya dia. Kecuali kalau backgroundnya dia itu nggak kayak gitu. Nggak boleh antum menghukumi. Nih, tak kasih gambaran ya. Apa yang terjadi? Antum lagi di perumahan. Jam 12 malam. Antum lagi di lantai 2, di teras lantai 2, sambil menikmati bintang yang ada gitu kan. Menghayal nikah lagi misalnya. Misalnya itu. Tahu-tahu jam 12 malam, jam 1 malam dini hari, antum ngelihat ada orang mondar-mandir di depan rumah. Ada orang nih mondar-mandir di depan rumah. Dan antum tahu, fulan yang mondar-mandir ini residivis dia. Melbu metu penjara, keluar masuk penjara. Antum lihat dia mondar-mandir di depan rumah. Apa yang antum lakukan? Panggil satpam enggak? Dengan tuduhan apa? Apa tujuannya dia mondar-mandir ini? Mau mencuri. Ketika ditangkap, si pencuri, si orang ini mengatakan, oh, kamu tahu dari mana niatku mencuri? Dia mengatakan demikian kan? Nggak boleh kau menghukumi niat saya. Maka kita katakan boleh menghukumi niat Anda berdasarkan backgroundnya Anda. Anda backgroundnya residivis plus jam 12 malam mondar-mandir di rumah orang sambil celingukan seperti ini. Apa terus? Mau apa terus? Terlebih lagi, kaidah boleh menghukumi batin seseorang dengan zahirnya itu didukung dengan dalil. Nabi SAW yang menegaskan bahwasanya antara batin dan zahir itu senantiasa sama. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi lamudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah di dalam diri kita, dalam manusia ada segumpal daging. Yang apabila baik, maka seluruh jasadnya baik. Apabila buruk, seluruh jasadnya buruk. Apa segumpal daging itu? Al-qalb. Lihat, batin, kalau batinnya baik, luarnya juga apa? Baik. Kalau batinnya jelek, luarnya juga jelek. Ada keselarasan, kongruen antara batin dan zahir. Ya, maka ketika kita membantah fulan, jangan dianggap kita ini sedang mengorek-ngorek ilmu gaib dengan mengetahui niatnya. Enggak, kita sudah tahu niatnya dia apa berdasarkan sepak terjangnya dia selama ini. Paham jamaah? Ya, ini enggak diketahui oleh orang-orang yang tadi beragama dengan perasaan. Padahal ini berjalan di tengah para ulama. Wallahu a'lam. Belum ana jawab kok wallahu a'lam. Anak kira tadi jawab pertanyaan itu. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Gimana? Lanjut pertanyaan apa? Hah? Boleh. Ya, ini juga keren ini sih, tapi enggak udahlah. Panjang ini. Ya, sebagian orang yang baper tadi mengatakan dia kan ustadz yang Anda bantah ini kan dia punya jasa yang besar dalam agama Islam. Dia kan banyak mengislamkan orang.
Ya, di Surabaya ini ada dulu, bukan dulu sampai sekarang, seorang mantan pastor. Jualannya katanya lulusan S3 Vatikan, Masya Allah. Jualannya itu mantan pastor lulusan terbaik S3 Vatikan, Masya Allah. Dia itu katanya punya jasa yang besar. Apa? Banyak mengislamkan orang. Dia itu banyak mensyahadatkan orang. Tapi ternyata dia memiliki penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya dia tidak memiliki ilmu. Baru masuk Islam, langsung jadi ustadz. Baca Al-Quran belepotan. Menimbulkan akidah-akidah yang menyimpang hanya berdasarkan dengan ro'yunya. Ketika dibantah, ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz, dia ini berkhidmah untuk Islam. Jasanya besar untuk Islam. Saya bantah, apa besarnya dia dengan jasanya Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibnul Walid dijuluki sebagai apa? Saiful Islam, pedangnya Islam. Ya, pedang Islam yang terhunus. Tapi ketika dia salah, tetap ditegur sama Nabi SAW. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Khalid diutus kepada suatu kaum. Sebelum Khalid memerangi kaum tersebut, Khalid bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Ternyata kaum tersebut salah mengucapkan aslamna. Harusnya aslamna, kami sudah masuk Islam. Justru mereka keceplosan mengatakan sobakna, kami masih beragama sabi'ah. Ketika mendengar itu, Khalid langsung membunuh mereka. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Apakah Khalid dikatakan, oh enggak apa-apa, dia ini pedang Islam. Jasanya besar kepada kaum muslimin. Berapa banyak peperangan-peperangan yang sudah dimenangkan sama Khalid. Tidak. Nabi mengatakan, Allahumma inni bari'un mimma sana'a Khalid. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang diperbuat sama Khalid ibnul Walid. Nabi SAW, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi itu kan sebagian sahabat itu ada yang ditugaskan oleh Nabi menjadi khotib di masing-masing kabilahnya. Ya, menjadi khotib yang berkhutbah di masing-masing kampung-kampung kabilahnya. Suatu ketika Nabi SAW mendengar ada seorang khotib yang berkhutbah. Khotib ini mengatakan, Man yuti'illaha war rasul faqad rasyid. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Kata khatibnya ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, siapa yang dimaksud mereka berdua di sini? Allah dan Rasul. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah tersesat. Nabi SAW ketika mendengar ini, Nabi langsung mengingkari di depan orang tersebut, di depan umum. Karena kesalahannya terang-terangan, maka mengingkarinya harus terang-terangan. Nabi mengatakan, Bi'sal khotibu anta, sungguh engkau adalah sejelek-jeleknya khotib. Nggak ada seperti sebagian orang, japri dulu, tabayun dulu, kok langsung dibantah aja. Loh, kalau kesalahannya memang sudah tersebar di tengah kaum muslimin, kesalahan dia tampakkan secara terang-terangan, maka bantahnya juga harus terang-terangan. Coba buktikan kepada kami satu dalil yang mempersyaratkan kalau ada seorang ustadz yang salah, menyimpang, mengeluarkan statement yang sesat, harus japri dulu. Mana dalilnya? Japri squat atau tabayun squat. Iya. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, inna ishtirata nushi bisirri la budda bisirri hadza bid'ah fid din. Sesungguhnya mempersyaratkan nasihat harus secara sir, secara sembunyi-sembunyi, secara japri dulu. Qabla an yungkar alaniyah, sebelum diingkari secara terang-terangan harus japri dulu. Ini bid'ah dalam agama. Yang japri itu, kalau misalnya kesalahannya itu tidak tersebar. Antum memergoki saudara antum misalnya minum khamr di kamarnya. Anda intip gitu, minum khamr nih orang ini. Nah, Anda mengingkarinya gimana? Sembunyi-sembunyi, karena kesalahannya dia ini tidak tersebar. Ya, paham jemaah?
Nah, inilah fenomena sebagian altifiyun, orang-orang yang baper. Wallahu a'lam. Ini masih banyak ya, anak kira itu yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan, kalau kita punya saudara yang kurang peduli dengan orang tuanya, apakah kalau kita membicarakannya termasuk hibah atau nasihat? Taib, Anda ketika membicarakannya, adakah maslahat yang hendak Anda capai? Apa tujuannya, hasil yang Anda capai dari hibah tadi? Apa hasilnya? Kalaupun supaya orang lain tidak ikut seperti dia, kalau dia ini tidak menyebarkan kesesatan durhaka kepada orang tuanya, ya durhaka ya. Ya durhaka masukannya kan. Kalau dia tidak mengajak orang lain, ya tidak mengajak orang lain untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, maka nggak perlu untuk dihibah secara terang-terangan. Ya, tapi sebutkan secara umum bahwasanya ada seseorang yang dia ini nggak peduli sama orang tuanya. Maka jangan sampai kita ini seperti itu. Ya, jangan sampai kita seperti itu, nggak peduli kepada dia. Enggak. Cuman kalau kita misalnya ketemu sama seseorang yang durhaka sama orang tua ini, mungkin dia punya misalnya, dia punya seorang guru, seorang ustadz. Yang kalau ustadz ini yang menasehatinya, maka fulan yang durhaka sama orang tua ini akan taat, nurut. Maka Anda ghibahin dia ke gurunya, Ustadz, ini ada salah satu murid antum, dia ini gak peduli sama orang tuanya. Namanya fulan. Tolong nasihati dia, Ustadz. Kesian orang tuanya ini gini ditinggal sama dia. Nah, itu yang seperti itu boleh. Tapi kalau sama teman sendiri, antum tahu gak fulan ini kurang ngajar sama orang tuanya. Oh iya, ya sudah. Assalamualaikum. Apa manfaatnya? Adakah maslahat yang dicapai? Nggak ada. Maka ini hibah yang haram. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang yang membedakan ranah agama dan sosial kemanusiaan? Katakan kepadanya, agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah ibadah. Bukan hanya berbicara tentang akidah dan ibadah, ritual-ritual, tidak. Tapi Islam mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia. Mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ada nggak aturannya semua dalam Islam? Ada. Maka jangan dibedakan. Waduh, ngomongin agama di masjid aja. Jangan di sini. Oh, ngomongin agama itu hari Jumat aja. Nanti kalau khutbah baru ngomongin agama. Enggak. Semua kondisi, semua situasi, agama pasti berperan di situ. Karena Islam ini agama yang lengkap. Wallahu a'lam. Apakah ahlul bid'ah itu hanya merasakan haus di padang mahsyar, ataukah mereka merasakan azab kubur akibat bid'ah yang mereka lakukan semasa di dunia? Iya, dua-duanya juga. Ya, di antara kebid'ahan itu bisa menyebabkan azab di kubur juga. Bagaimana dengan mereka yang melakukan amalan bid'ah karena mereka tidak tahu atau belum tahu kalau amalan tersebut menyimpang? Ya. Seorang yang melakukan kebid'ahan tanpa dasar, dia tidak memiliki ilmu, tidak tahu kalau itu adalah bid'ah, itu ada dua kondisinya. Ada orang yang berusaha dan ada orang yang tidak berusaha. Kalau orang berusaha, dia ingin berusaha untuk mencari kebenaran agama ini, dia rajin membaca, dia rajin bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru, cuman qadarullah, dia ketemunya sama guru-guru yang gitu. Guru selama ini dia hanya bertemu dengan ahli ilmu yang menyimpang, yang tersesat. Maka ya sudah, pemahamannya adalah pemahaman yang menyimpang juga. Dia belum dipertemukan dengan seorang ahli ilmu yang berada di atas pemahaman yang hak. Maka orang seperti ini diberi uzur. Berbeda dengan orang-orang yang memang tutup telinga. Paham ya? Gak mau berusaha dia. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Gak mau belajar, berusaha menuntut ilmu, gak mau dia. Maka ketika tersesat, tetap diadab orang ini. Tetap mendapatkan dosa.
Ya, karena dia tidak ada usaha untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana sikap kita pada para ustadz atau dai yang mengaku salafi sejati? Ya salam. Yang mana mereka sering mentahdir ustadz-ustadz. Ya. Nggak tahu. Karena kata-kata julukan-julukan seperti ini juga bias ya, sering jadi bola liar. Ya, di antara sesama salafiyin, sama ahlus sunnah wal jamaah sering menjadi bola liar. Intinya seorang ketika punya prinsip dalam masalah ini, dia akan menimbang perkara yang dijadikan bahan tahdzir ini apa sih? Iya, perkara penyimpangan apa? Ternyata setelah Anda ketahui itu termasuk kesalahan yang masih khilaf di antara para ulama. Contoh misalnya, soal tentang menerima dana dari yayasan luar negeri. Yang katanya yayasan ini adalah yayasan ahlil bid'ah. Hukum menerimanya apa? Ini perkara usul atau furu'? Furu'. Seolah-olah sama mereka dijadikan perkara usul. Yang ketika ada orang yang salah dalam masalah ini, itu langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah. Ditahdzir habis-habisan sebagaimana tahdzir kepada ahlil bid'ah. Padahal hanya menerima dana dari ahlul bid'ah. Nabi SAW menerima dana hadiah dari orang-orang kafir. Seperti misalnya Nabi menerima hadiah budak dari Muqawqis, Raja Mesir. Nabi menerima hadiah berupa daging kambing oleh siapa? Yahudi, sampai beliau keracunan. Tuh, bukan dari ahlul bid'ah, dari orang kafir malahan. Kalaupun memang ada ulama yang mengharamkan menerima dana dari ahlul bid'ah, ini ranah khilafiyah. Dan ini khilaf yang ditolerir. Yang kalaupun salah dalam masalah ini, tidak serta-merta menjadikan pelakunya keluar dari ahlus sunnah. Oh, ini sama mereka dijadikan perkara yang besar. Dari sini saja kita lihat bahwa tahdzir semacam ini, tahdzir yang enggak berkualitas. Tahdzir yang enggak berbobot. Illa kalau yang ditahdzir dalam masalah akidah. Fulan ini rajin mencela penguasa. Fulan ini ikut terjun memprakarsai demo-demo yang ada. Oh, ini baru. Ini tahdzir yang berkualitas. Karena memang masuk kategori yang kedua, tidak boleh ada perbedaan. Kalau ada yang berbeda, nah ini resmi, dia ini menyimpang dari jalan as-sunnah, dari jalan as-salaf. Wallahu a'lam. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana sikap saya seharusnya bila suami sudah bermain judi online? Masya Allah. Tanpa sepengetahuan saya. Nah, kok tahu? Kan gitu. Ini bingung juga ini. Ya, diberikan nasihat, masukan dengan cara yang baik. Kalau suami terjatuh dalam perkara-perkara yang maksiat, ya, namun perkara judi ini ya meskipun kita tetap menganggap ini perkara dosa besar, ya, namun tidak serta-merta menjadikan seorang istri kemudian ya melakukan khulu, ya ingin berpisah dengan suaminya, tidak. Kalau perkara-perkara seperti ini, ya insya Allah selama bisa dinasihati dengan kasih masukan yang baik atau orang lain yang mungkin bisa menasihatinya, ini lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi jamaah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, ana rasa ini panjang-panjang jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Ya, ana cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.